Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Riris. Anak-anak, minggu depan kemarin habis merayakan ulang tahun Sekolah Minggu Batita Balita. Anak-anak bersuka cita ya. Sekarang anak-anak juga harus bersuka cita. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Walaupun di rumah masing-masing, anak-anak tetap semangat ya. Yuk, semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau kasih salam sama Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan. Iya anak-anak pakai gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Ya anak-anak, semakin hari semakin cinta sama Tuhan Yesus. Anak-anak, yuk duduk kembali. Sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita mau berdoa. Ya anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada setiap anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami tidak mengikuti sekolah minggu, berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Anak-anak, yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan. Allah itu baik. Pakai gerakan ya anak-anak. Yuk semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Ya anak-anak, ayo semua duduk lagi dengan baik. Anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Sri. Anak-anak, mainannya semua disimpan, dengarkan dengan baik dengan menggunakan telinga, mulutnya dikunci. Ayo anak-anak, kita panggil Ibu Sri. Ibu Sri, anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat ya, anak-anak tetap sehat dan tetap bersemangat ya, walaupun kita masih harus ibadah dari rumah. Nah, Ibu Sri mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riris yang sudah memimpin kita untuk memuji Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Berkati kami, berkati Ibu Sri yang bercerita, dan berkati Ibu Riris juga yang sudah memimpin puji-pujian. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan duduk diam dan mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, nah anak-anak, hari ini Ibu Sri membawa teman. Nah, temannya, wah siapa pernah lihat nih boneka nih? Nah, ini adalah boneka Kribo. Nah, boneka Kribo ada Mr. Black. Nah, Mr. Black ini rambutnya Kribo, anak-anak. Kriwil. Nah, anak-anak, Ibu Sri dapat boneka ini dari salah seorang saudara Ibu Sri. Nah, Ibu Sri dikasih anak-anak. Nah, anak-anak pernah nggak dikasih hadiah oleh papa mama atau kakek nenek atau saudara? Nah,
Pasti pernah ya, mungkin pas hadiah Natal. Pas Natal atau sedang ulang tahun, anak dapat hadiah. Nah, anak-anak senang nggak kalau dikasih hadiah? Wah, pasti senang ya. Ibu Sri juga senang waktu dapat Mr. Black nih. Ibu Sri gemes-gemes tuh rambut kiri, Bu. Nah, anak-anak, nah Ibu Sri akan kalau kita mendapatkan apa namanya, mendapatkan hadiah pasti senang ya. Nah, kalau kita mendapatkan hadiah, tandanya kita disayang oleh orang yang memberikan hadiah. Seperti mama papa, karena sayang kepada kita, kepada anak-anak, mama papa memberikan hadiah. Nah, walaupun mungkin kadang-kadang kita pernah nggak taat kepada papa mama, tapi mama papa tetap sayang. Nah, Ibu Sri dapat hadiah ini karena juga saudara Ibu Sri sayang sama Ibu Sri. Nah, seperti juga anak-anak ketika mendapatkan hadiah, tandanya anak-anak disayang oleh mama papa. Ya. Nah, hari ini Ibu Sri akan bercerita tentang bagaimana Allah tetap mengasihi kita, mengasihi Adam dan Hawa, walaupun Adam dan Hawa pernah melakukan ketidaktaatan kepada Allah. Yuk kita dengar ceritanya ya. Nah, cerita kali ini adalah tentang Allah mengutus juru selamat. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, kita akan membaca firman Tuhan ya dari Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus itu Tuhan Yesus ya. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, kita dengar ceritanya ya. Nah, Anda masih ingat cerita minggu yang lalu? Nah, ketika Adam dan Hawa melakukan sebuah dosa. Dosa apakah itu? Nah, mereka tidak taat kepada Allah karena mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, disitulah Adam melakukan dosa karena tidak taat kepada Allah. Nah, karena apa? Karena Allah sudah melarang. Jangan kamu makan buahnya, tapi karena bujukan si ular, akhirnya Adam dan Hawa memakan buah yang tidak boleh dimakan oleh Allah. Nah, disitulah mereka melakukan dosa. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mereka jadi sedih anak-anak. Mereka jadi sedih, mereka jadi malu, dan mereka merasa terpisah dari Allah. Mereka merasa ditinggalkan oleh Allah. Nah, mereka jadi terpisah dari Allah gara-gara mereka melanggar perintah Tuhan. Nah, sesudah itu mereka melihat dirinya, aduh, aku malu kok aku nggak pakai baju. Lalu mereka berinisiatif, mereka berpikir, aku mau pakai baju. Mereka membuat baju dari daun-daunan anak-anak untuk menutupi badan mereka yang tidak memakai baju. Lalu sesudah itu, apa yang mereka lakukan? Mereka lalu bersembunyi supaya tak ada yang tahu. Nah, mereka bersembunyi. Nah, suatu ketika Tuhan memanggil Adam, Hawa, kamu di mana? Nah, mereka menjawab, saya di sini. Nah, terus mereka ditanya lagi, kenapa kamu bersembunyi? Nah, mereka menjawab, Adam dan Hawa menjawab, mereka bersembunyi karena mereka malu sudah melakukan dosa. Nah, tapi di sini ketika mereka melakukan dosa, Allah tetap mengasihi mereka. Mereka dibuatkan baju yang lebih hangat, yang lebih bagus, yaitu dari kulit binatang. Tetapi sesudah itu
mereka tidak boleh tinggal lagi di Taman Eden. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Dan taman itu akhirnya dijaga oleh malaikat Tuhan yang menggunakan pedang supaya tidak ada yang datang untuk mengambil buah pohon kehidupan. Nah, dijaga oleh pedang dan mereka harus keluar dari Taman Eden. Nah, di situ ketika mereka keluar dari Taman Eden, nah Allah menjanjikan bahwa mereka akan diberikan juru selamat. Allah akan mengutus juru selamat. Siapakah juru selamat itu? Nah, setelah sekian lama sekali setiap orang menunggu juru selamatnya siapa ya yang bisa menolong mereka keluar dari dosa, yang bisa menebus dosa-dosa mereka. Mereka menunggu. Nah, di pikirannya Allah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Sampai suatu ketika lahirlah Tuhan Yesus anak-anak. Tuhan Yesus lahir ketika Natal. Nah, Tuhan Yesus adalah juru selamat yang diutus oleh Allah untuk menebus dosa manusia. Caranya bagaimana? Caranya dengan Tuhan Yesus mati disalibkan di kayu salib. Tapi ingat ya anak-anak, walaupun Tuhan Yesus disalibkan dan dikuburkan, tetapi Tuhan Yesus bangkit lagi. Nah, sesudah bangkit, Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, disitulah Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah manusia dan sekaligus Tuhan yang bisa menebus dosa-dosa manusia. Nah, jadi siapa yang bisa ditebus oleh Tuhan Yesus? Nah, yang ditebus oleh Tuhan Yesus adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Anak-anak percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Ibu Sri percaya kepada Tuhan Yesus. Ibu Sri percaya bahwa Tuhan Yesus menjadi juru selamat Ibu Sri. Jadi dosa-dosa Ibu Sri sudah dihapuskan oleh Tuhan karena Ibu Sri percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Nah, anak-anak harus percaya juga karena tadi sudah kita lihat Tuhan Yesus sudah mati, sudah disalibkan. Tapi Tuhan Yesus bangkit kembali dan naik surga untuk menjadi juru selamat manusia. Nah, anak-anak percaya ya? Nah, ketika kalau ada yang belum percaya, kita bisa berdoa seperti Ibu Sri. Nah, cara berdoanya begini. Tuhan Yesus, saya percaya kalau Tuhan adalah juru selamat saya. Ampuni saya dan saya percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Nah, terima kasih Tuhan. Nah, amin. Nah, di situ ketika kita berdoa dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan ketika kita menjadi anak Tuhan, anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Nah, karena janji Tuhan apa anak-anak? Seperti Roma 5 ayat 8b, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ingat ya, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, itu cerita Ibu Sri. Kita akan berdoa sebelum kita tutup ya anak-anak. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjadi juru selamat saya. Tuhan berkati saya untuk saya tetap percaya kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil kami untuk kembali ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Nah, kita sudah bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Nah, kita harus tetap terus berjaga, kita harus tetap berdoa, kita harus tetap membaca firman Tuhan supaya kita kelak bisa bersama Tuhan Yesus di surga untuk memuliakan nama Bapa di surga. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah mendengarkan dan Jesus loves you. Bye. Terima kasih Ibu Sri untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu. Anak-anak, sekolah minggu kita sudah berakhir ya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita mau memuji Tuhan kembali. Ayo semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Yesus Juru Selamat. Ya anak-anak, kita belajar bersama-sama ya. Yuk. Yesus Juru Selamat kita, Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus Juru Selamat kita, Yesus Juru Selamat kita, Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus Juru Selamat kita. Ya anak-anak, kita mau tutup sekolah minggu kita. Kita mau berdoa. Ya anak-anak semua duduk dengan baik. Kita mau berdoa. Ya anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati setiap anak-anak kami, berkati juga setiap orang tua anak-anak kami, baik di dalam pekerjaannya, di dalam kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang mengumpulkan kembali anak-anak kami untuk minggu depan bisa mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih untuk mama papa yang sudah mendampingi putra-putrinya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan anak-anak. Dadah.